beginilah polanya PSI yang sedang dia bangun supaya tertanam di kepala masyarakat. Begini cara berpolitik. Jadi kalau kau nggak suka terhadap orang, katakan dia pembohong, bunuh karakternya. Yang bisa kemudian menjadi komoditas bagi PSI untuk mengangkat dia punya elektabilitas dan sebagainya, kecuali berpindah dari milenial ke haters. Karena kemarin katanya bahwa dengan jargon-jargon kami adalah anak muda, kami anti korupsi, nggak ada yang beli itu, sehingga 0, atau 1, sekian tidak dapat melenggang ke Senayan. Akhirnya ya dagangan yang paling asik pada hari ini untuk partai itu bisa maju ke depan, ya Anies. Saya sebagai kader Nasdem menyadari ini, kalau tadi calonnya bukan Anies pun, katakan calonnya Babe Haikal, itu menang lawan Ahok. Oke. Itu menang, jadi nggak ada urusan dengan ayat dan mayat. Konstitusi kita. Anies akan melangkah jauh ke depan. Bahwa hari ini kita mengingatkan publik bahwa saya ini saksi hidup, ya kan? Saya itu dulu bukan dukung Ahok, bukan dukung Anies, dukung Ahok. Dan di akhir itu, di penghujung, akhirnya saya nih, Nasdem nih, saya sebagai kader Nasdem menyadari ini, kalau tadi calonnya bukan Anies pun, katakan calonnya Babe Haikal, itu menang lawan Ahok. Oke. Itu menang, jadi nggak ada urusan dengan ayat dan mayat. Konstitusi kita menetapkan bahwa yang menang adalah Anies Baswedan. Kalau itu dicacat kemudian sebagai ini adalah urusan jual ayat mayat, maka PSI sedang menggunjingkan pelaku-pelaku dan para, termasuk juga KPU, bahwa mereka juga adalah bagian dari ayat dan mayat. Nggak boleh itu, iya kan? Nah, masyarakat Jakarta khususnya, karena PSI kan lebih banyak bergerak di Jakarta. Karena kemarin katanya bahwa dengan jargon-jargon kami adalah anak muda, kami anti korupsi, nggak ada yang beli itu. Sehingga 0, atau 1, sekian tidak dapat melenggang ke Senayan. Akhirnya ya dagangan yang paling asik pada hari ini untuk partai itu bisa maju ke depan, ya Anies. Saya pengen menambahkan. Tunggu, jangan kita yang bertengkar deh. Tunggu dulu, jangan kita bertengkar. Artinya apa? Jangan dulu kita bertengkar. Bung Bestari, sebentar. Artinya apa? Orang menempel untuk mencoba ikut. Itu sudah 3 periode yang lalu saya sampaikan di ruang ini juga. Tidak akan ada yang bisa kemudian menjadi komoditas bagi PSI untuk mengangkat dia punya elektabilitas dan sebagainya, kecuali berpindah dari milenial ke haters. Saya kira gini loh, PSI harus diselamatkan, dia juga adalah aset bangsa. Maka hal-hal yang santun, yang baik, kemudian apa sih yang akan kalian lakukan ketika kemarin katakanlah bahwa giring klaim yang paling mengerti soal DKI adalah PSI, maka sewajarnya lah bahwa PSI itu calon gubernurnya atau calon wakil gubernur itu dengan salah satu YouTuber terkenal. Saya ada rekamannya, tetapi tidak keluar kemudian konsep apa di dalam kemudian kader PSI mampu melakukan A, B, C, D yang sampai sekarang masih bingung. Bingungnya apa? Satu hal saja, saya tidak masuk ini adik-adik saya ini, gitu loh. Rian itu begitu masuk dia kemudian ketemu sama saya dengan Michael Bang, kami harus bagaimana? Saya bilang kalau kau hantam-hantam ini terus tanpa kau buktikan kau mampu melakukan sesuatu, kau akan lewat, termasuk di DKI. Maka saya sampaikan, ketika kita ingin mendapatkan tempat di hati masyarakat, ada istilah Jawa yang hebat itu, menang ojo ngasorake, kalah apa itu Mas? Sampean yang orang Jawa itu. Apa itu, ya, Mas Remi mah? Istilahnya ya, kan? Kalah ojo apalah itu, nanti kita setengah kamar. Jadi lebih baik pada saat ini saya katakan nih, PSI bersiap-siap untuk lolos verifikasi administrasi ataupun yang lainnya, kemudian mempersiapkan konsultan-konsultan hebat. Apakah itu untuk menjadi gubernur DKI, karena sasarannya pasti DKI ini,
Ya kan, kursinya tinggal nambah satu lagi, entah siapa yang mau kita nggak tahu. Tapi kalau gaya politik yang dibangun seperti ini Pak, you akan layu sebelum berkembang. Rela nggak PDIP ngasih ke PSI? Nah, ini kan tinggal PDIP saja gitu loh. Nah, antara PDIP dengan PSI ini saling mengikuti. Nah, benar begitu Mas Ya, Bima? jadi kalau PSI bilang dia sebentar, Ah. sedikit aja 1 menit. Kalau PSI bilang dia mau interpelasi, PDIP ikut. Karena takut ceruknya keambil. Karena kemarin kurang 3 nih. PSI nambah banyak. Kalau Nasdem nggak takut karena Nasdem dari 5 nambah ke 7. Gitu loh. Saya kira itu. Sementara begitu, Mas ini. Bima, begitu. Udah jangan ojo seru-seru Mas. Ojo seru-seru. Udahlah, kalau case-nya tentang bagaimana Giring berkata berbicara, mungkin ini bisa disimpulkan wahai masyarakat, beginilah polanya PSI yang sedang dia bangun supaya tertanam di kepala masyarakat. Begini cara berpolitik. Jadi kalau kau nggak suka terhadap orang, katakan dia pembohong, bunuh karakternya. Maksudnya bukan membunuh karakter, jujur katanya berpolitik. Jujur yang mana? Ketika kita sampaikan mana yang bohong pada sesi yang dulu, nggak bisa dia ngomong mana bohong. Sampai saya akhirnya katakan yang bohong PSI atau Anies. Jadi gini, kembali lagi kita harus jelaskan ke masyarakat seklir-klirnya, mumpung TV One ini fasilitasi. Tidak ada siapapun yang melarang untuk melakukan interpelasi. Tetapi ada syarat. Jangan kemudian ketika PSI dan PDI Perjuangan menginginkan interpelasi, melupakan semua ada yang diatur bersama di dalam tatip Saat bahwa itu harus 50% tidak terpenuhi syaratnya berarti ya. Kecuali begini, PSI memohon kepada gubernur, Pak Gubernur kami mau menghadap, mau menanyakan ini. Oke. Kenapa tidak dilakukan itu? Kalau Presiden Padahal paham artinya tidak ini memenuhi syarat sebentar untuk dulu. jadi Berarti interpelasi dewan. Makanya tidak datang dengan kan sengaja bahwa tidak dibangunnya komunikasi, padahal harus disadari, oke, DPR dengan pemerintah pusat dengan presiden itu tidak dalam satu kelembagaan yang sama. Oke, kita Tetapi yang Bung namanya Bestari. DPRD dengan pemerintah daerah, gubernur itu satu rumah Mas. Sampean yang bikin undang-undangnya pemerintahan daerah. Saya bicara tadi Nah, soal jadi tolong tunggu dulu. Paham nggak PSI-nya? Tolong jangan lagi didengungkan kebodohan menurut saya apabila kita menyatakan Anies menolak interpelasi. Dia tidak punya hak menolak atau menerima. Tidak punya sama sekali. Itu yang diatur di dalam konstitusi kita. Tapi ini yang selalu didengungkan, maka masyarakat Jakarta harus tahu Anies Baswedan tidak pernah menolak yang namanya interpelasi, bahkan dia menantang kapan. Sebentar, jadi narasi Tapi bohong itu yang bukan disampaikan adalah kita garis mengundang bawahi. partai-partai politik yang menolak, yang akhirnya menyatakan menolak interpelasi. Yang harus dipertanyakan adalah keberanian seorang pejabat publik untuk menjelaskan apa yang menjadi kebijakan dia. Ini terkait dengan uang Di dalam, rakyat. di Kenapa dalam tidak situasi pernah ada apa dia harus penjelasan? sampaikan? Bisa Fasilitasinya di apa mana? saja. Anda Bisa forum terikat, apapun. DPRD Apapun. terikat Bentar. namanya dengan Secara RKT, substansial. Bung. Anda Sebentar. update kepada anggota Oke. DPRD Anda. DPRD DKI terikat dengan RKT, rencana kerja tahunan, dan di dalamnya tidak ada interpelasi. Oke, Bapak-bapak, saya tahan dulu. Saya harus hentikan dulu. Maka Anda Sebentar. harus membuka ruang komunikasi dengan semua partai politik. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.